Ini memalukan Pak kalau menurut saya Pak. Masa Kominfo sebulan 3 kali kebocoran dengan data yang besar-besar angkanya begitu. Dan kemudian juga berkaitan dengan insiden kebocoran SIM card ini, sampai saat ini kelihatannya belum diputuskan sistem elektronik mana yang terdampak. Nah, kami ingin tahu Pak, rasa-rasanya Pak, rendahnya tingkat kepatuhan penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE ini dalam menindaklanjuti notifikasi, deteksi, dan insiden siber menjadi salah satu penyebab terjadinya berbagai insiden cyber di Indonesia. Sekali lagi saya mempertanyakan fungsi Kominfo. Harusnya Kominfo bisa take down saja tuh yang nakal-nakal begitu Pak. Setiap usaha yang secara ilegal berusaha mengambil, menguasai, menggunakan dan memanfaatkan, termasuk memanfaatkan secara ekonomi, akan mendapat sanksi yang tegas dan berat. Selamat malam, Anda menyaksikan Forum Christian, saya Christian Grech. Kebocoran data terjadi berkali-kali, ini tanggung jawab siapa? Bagaimana kemudian kita menghentikan kebocoran data yang terus terjadi? Jadi ini yang akan kita bahas, mungkin akan berkembang karena saya mengundang banyak narasumber sebenarnya, tapi saya perkenalkan terlebih dahulu yang hadir di studio Forum Christian, ada Mas Dave Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat malam. Mas Dave. Malam, sehat, gimana kabar? Sehat, baik sekali. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir. Tadi kami tunjukkan juga pada pemirsa bagaimana dinamika yang terjadi di rapat kerja di Komisi 1. Di layar sudah terlihat sejumlah narasumber yang bergabung secara virtual. Saya sapa yang pertama ada Pak Hinsa Siburian, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara BSSN. Selamat malam Pak Hinsa. Selamat malam Mbak Christian dan selamat malam pemirsa TVRI dimanapun berada. Pak Hinsa, terima kasih sudah berkenan hadir di Forum Christian. Kemudian saya sapa juga Pak Edmond Makarim, pakar hukum telematika Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Edmond. Ya, selamat malam. Selamat malam. Baik, yang lainnya saya akan sapa Mas Pratama Persada. Selamat malam Mas Pratama. Ya, selamat malam Mbak, siang di sini. Oh, Anda berada di luar negeri kalau gitu. Terima kasih sudah berkenan hadir dan menyesuaikan dengan jam Forum Christian. Kemudian ada Mas Wahyudi Japar dari Direktur Eksekutif Elsam, ya, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Selamat malam, Mas Wahyudi. Selamat malam, Mbak Christian dan juga bapak-bapak narasumber semuanya. Iya betul, ini bapak-bapak yang hadir semua. Ini tapi kita bicara penting sekali, tidak memilih gender, tidak memilih usia, ada data yang bocor. Itu yang menjadi kepentingan kita bersama. Saat ini tengah dibahas, tengah digodok, harapannya segera disahkan RUU PDP. Tapi saya mau ke Pak Hinsa terlebih dahulu. Pak Hinsa, ini tadi dilansir oleh Harian Kompas, Anda mengatakan ada 3 kelemahan utama sebenarnya dalam sistem kita, sistem keamanan siber kita, SDM, teknologi, dan juga regulasi tata kelola. Tapi Anda menyebut bahwa BSSN sudah memperingatkan semua lembaga negara, kementerian dan lembaga negara, tapi juga tidak kunjung diperbaiki. Ini ada komunikasi dua arah sebenarnya dengan kementerian dan lembaga atau dengan PSE. Ya betul ya Mas Devi ya sebutannya, penyelenggara sistem elektronik lain Pak? Baik Mbak, bisa ya sebelumnya saya ingin memberikan sedikit prolog. Jadi di konstitusi kita, pemerintahan hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Saya kira kita tahu semua apa tujuan kita berbangsa dan bernegara, dan itu memang kewajiban pemerintah untuk melindungi secara umum seluruh rakyat dan tumpah darah. Dan tentunya bukan hanya di dunia nyata yang dulunya tentu ketika konstitusi dibuat belum ada terpikirkan orang akan ada ruang siber, dan sekarang tambah dengan
ruang digital atau ruang siber ini. Kemudian tadi pertanyaannya adalah bagaimana koordinasi ya. Jadi bagaimana koordinasi sebenarnya satu yang kita lihat kenapa BSSN kita memberikan notifikasi, ini juga masalah pemahaman atau literasi terhadap kita sekarang berada di ruang siber, kemudian ancaman di ruang siber juga perlu dipahami bahwa sebenarnya ada ancaman di ruang siber itu bersifat bukan militer, tapi bersifat dia adalah bersifat hibrid. Di situ adalah kontrol informasi, kemudian spionase dan sabotase. Yang kita hadapi ini sekarang adalah kaitannya dengan kebocoran data ini yang kita khawatirkan suatu saat dia menguasai informasi dan bisa mengontrol. Itu yang ancaman yang tentu terkait dengan kebocoran data yang perlu kita waspadai. Kemudian saya rasa yang kenapa bocor, tentu di sini perlu kerjasama kita. Saya kira gitu, Mbak. Ya, tadi pertanyaan saya Pak Hinsa, Anda katakan tadi lansir oleh Harian Kompas, Anda menyebut bahwa ada 3 kelemahan tadi sudah saya sebutkan. Ada soal SDM, ada soal teknologi, ada juga soal tata kelola tata kelola keamanan siber. Anda menyebut itu, tapi Anda juga menyebut bahwa sudah mengkomunikasikan dengan kementerian dan lembaga negara dan juga sebagai pelaku penyelenggara sistem elektronik PSE, betul ya, PSE. Tapi apakah terjadi komunikasi 2 arah, Pak? Itu pertanyaannya. Bapak mungkin dari Kepala BSS, dari BSN sudah memberikan peringatan harus ada perbaikan di 3 poin ini. Tapi apakah sudah dilakukan atau setidak-tidaknya ada komunikasi 2 arah yang dilakukan dengan kementerian dan lembaga? Mbak, kita melakukan, tapi saya katakan ini kita sekarang berada di era siber ini sebenarnya kan ya kita harus sadar di dunia nyata ini kita sebagai negara tentu sudah 77 tahun, tapi di ruang siber ini terutama kita didorong oleh COVID semua menggunakan ruang siber, tentu ya perlu literasi, masih banyak hal yang harus kita bangun, kita sosialisasikan. BSSN juga relatif muda lah. Dan dia terpres 2017. Kita baru membangun 2019. 2020, 2021 kita dihajar COVID. Tentu kita harus realistis juga. Kita harus mengetahui juga kondisi kita secara umum. Dan saya lihat juga ini sama di semua kementerian. Kelemahan terutama juga di sumber daya manusia, dan ini yang seru terus kita upayakan bagaimana membangun sumber daya manusia, karena intinya dari 3 hal yang menyangkut pembangunan suatu badan keamanan di ruang siber ini, manusia, ya, people, kemudian proses dan tentu teknologinya. Kata kunci di situ ada sumber daya manusia. Kira-kira ini yang kita dorong ke depan, kesadaran kita untuk bisa membangun sumber daya manusia Indonesia di bidang keamanan siber. Yang paling presiden mumpuni untuk itu. Saya berarti tanya ke Mas Dev kalau gitu, karena Mas Dev sebagai anggota DPR punya 3 fungsi ya, selain anggaran dan juga legislasi ada fungsi pengawasan. Jadi mungkin konteks pertanyaan tadi saya ke BSSN, mungkin Mas Dev lebih tepat juga bisa menjawab gitu, karena kemudian mengorkestrasi beberapa lembaga sebagai mitra kerja dari Komisi 1 sendiri. Sebenarnya dari 3 poin yang disampaikan oleh Kepala BSSN ada SDM, penguasaan teknologi dan juga tata kelola. Ini lemahnya di bagian mana? Ya, kalau lemahnya gimana mesti tanya kembali kepada BSSN gitu kan. Kita memang memiliki fungsi 3 fungsi pengawasan dan fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Nah, dari tiga fungsi yang kita buat itu fungsi anggaran. Nah, selama berapa tahun terakhir semenjak COVID lah, dari 2019 itu terjadi penurunan drastis di dalam anggarannya BSSN. Itu dari hampir 2 triliun sampai tahun ini itu sekitar 0,5 triliun. Nah, jadi itu dari anggaran sudah menciut 25%, gitu ya. Itu satu. Lalu dari sisi legislasi, nah BSSN ini kan adalah metamorfosis dari dulunya lembaga seni negara. Nah, dari dulu hingga sekarang itu berdiri di atas Kepres, tidak memiliki undang-undang. Nah, jadi secara fungsi otoritas kekuatan hukumnya itu tidak sekuat dengan lembaga lain. Lembaga lain yang terbentuk misalnya berdasarkan undang-undang dasar malah ya. Iya, bahkan ada misalnya undang-undang dasar seperti MPR, DPR. Nah,
Lalu itu, nah terus lalu dari sisi pengawasan ya kita selalu rajin berkunjung juga. Kemarin itu kira-kira nggak nyampe sebulan yang lalu kita baru mengunjungi fasilitas Pak Hinsa. Pak Hinsa memperlihatkan fasilitas dia, kemampuannya, dan juga sudah berapa kali kita kunjungan ke BSSN. Selain kantornya yang tadi dilihat di video, ada juga kampusnya, terus juga ruangannya Pak Hinsa pun juga kita pernah lihat gitu. Nah, ya dan juga kita melihat bahwa butuh ada peningkatan kemampuan daripada BSSN. SDM ya, kualitas dalam konteks kualitas. Dalam kualitas SDM-nya dan juga kualitas perangkatnya. Karena kita bicara selain daripada manpower, kita bicara software, hardware-nya. Nah, dan ini makanya pemerintah sudah bekerja cepat. Tapi itu tidak hanya jangan berhenti di situ. Membentuk tim reaksi cepat ini itu baru tahap awal. Ya, ini istilahnya kayak P3-nya lah, P3K-nya lah, pertama-pertama pada kecelakaan. Nah, selanjutnya ini pemerintah melalui undang-undang yang ada, undang-undang PDP harus segera menentukan siapa pengampu data. Jadi Anda tetap mendorong ada otoritas atau otoritas yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang untuk bisa mengurus ini? Mengurus ini kan. Undang-undang PDP itu hanya menunjuk siapa yang bertanggung jawab. Nah, kalau memang BSSN yang ditunjuk, ya BSSN pun juga harus diperkuat dengan undang-undang sehingga jelas otoritasnya BSSN sejauh mana. Saat ini Kepres ya sebagai dasar pembentukan. Mas Pratama, dari tiga dasar atau 3 poin yang disebutkan oleh Pak Hinsa tadi mengenai sumber daya manusia, penguasaan teknologi dan tata kelola, poin mana yang menurut Anda yang sebenarnya apa ketiganya lemah secara akumulatif atau ada setidaknya yang bisa kita harapkan dan bisa kita optimalkan, dan bagaimana caranya? Semuanya lemah, Mbak. Sorry ya saya ngomongnya ya gitu. Karena kalau kita lihat keamanan sistem di pemerintahan kita ini, mengkhawatirkan sekali gitu. Begitu banyaknya sistem yang dimiliki, begitu kompleksnya sistem yang dimiliki, tapi sistem keamanannya parah sekali gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena kalau menurut saya faktor yang paling menjadi penentu ini adalah tidak adanya security awareness di pikirannya para pemimpin lembaga atau institusi yang ada di Indonesia gitu. Mereka merasa bahwa ya ancaman cyber itu biasa aja gitu. Kebocoran data itu biasa aja. Ini hal yang biasa aja gitu. Padahal dampaknya itu sangat luar biasa merugikan masyarakat gitu. Oke lah kita berbicara masalah teknologi, kita berbicara masalah SDM, kita berbicara masalah tata kelola gitu. Tapi kalau pimpinannya itu nggak berpikir bahwa keamanan cyber ini penting gitu, ini akan kejadian terus gitu. Kemudian juga kalau saya lihat gitu, menurut saya perlu dipikirkan lagi penempatan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap keamanan cyber yang ada di Indonesia ini. Gitu. Karena apa? Karena nggak bisa ini dilawan sama orang-orang biasa gitu. Serangan-serangan ini nggak bisa dilawan sama orang-orang biasa gitu. Jadi harus ada orang-orang, para pimpinan begitu yang mengerti bagaimana mengelola wilayah cyber yang ada di Indonesia ini. Kemarin ketika Pak Presiden memerintahkan membuat Satgasus gitu, saya juga berharap agar diisi oleh orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya gitu. Jangan yang penting asal ada kemudian tidak berkompeten sehingga nggak ngerti apa yang dilakukan. Karena selama ini banyak sekali terjadi kasus kebocoran data, terjadi investigasi, terjadi audit digital forensik gitu. Hasilnya itu nggak jelas. Nggak ada satupun yang disampaikan kepada masyarakat. Padahal data masyarakat yang jelas-jelas bocor begitu. Nah ini juga menurut saya menjadi masalah gitu. Belum lagi kalau kita berbicara masalah Pak Kepala, saya setuju masalah tata kelola gitu. Saya juga agak bingung ketika data-data yang bocor itu jelas-jelas data pemerintah gitu, yang disimpan oleh pemerintah, karena nggak mungkin lingkup private atau corporate menyimpan data sebesar itu, data SIM card, data KPU, data PLN dan lain-lain begitu. Nah, kok bisa gitu tidak diketahui di mana penyimpanan data tersebut gitu. Berarti kan ada masalah besar ini. Apa yang terjadi gitu. Jadi selama ini masyarakat memberikan data-datanya gitu untuk disimpan oleh pemerintah gitu. Tapi pemerintah nggak ngerti di mana menyimpan data-data tersebut gitu. Loh, kalau gitu kan agak aneh ya. Ya, Mas Pratama, gitu. Mungkin Anda bisa menjelaskan. Siapa yang bertanggung jawab jadinya kalau kayak gini? Kan jadi bingung. Ya kan? Bagaimana kita bisa mencari hackernya kalau mesin yang diserang aja kita nggak tahu kan gitu, Mbak. Saya mau ke poin Anda sebelumnya tadi. Anda mungkin bisa memberikan contoh paling konkret kalau menurut Anda bahwa para pengambil kebijakan pun belum punya awareness atau kita harapkan sebenarnya pengetahuan mengenai kerugian besar kalau data-data kita bocor. Mungkin Anda bisa sampaikan kepada kami, apa sih bentuk kerugian paling konkret ketika data setiap warga negara Indonesia yang seharusnya dilindungi, seharusnya kemudian tidak bocor, itu bocor? Apa dampak paling konkretnya?
Oke lah, sekarang kita lihat nih, judi online kita dapat paling gampang nih ya. Judi online sekarang ini kan ada banyak sekali, ada puluhan ribu orang yang menjadi korban dari judi online ini ya. Mereka deposit dengan cuma 50.000, 100.000, kemudian dijanjikan menang, begitu mereka deposit ternyata kalah, akhirnya utang kalah lagi, ikut pinjol, kemudian keluarganya berantakan. Ini ada ribuan ini. Dari mana kok agen-agen judi, bandar-bandar judi itu bisa membujuk masyarakat? Dari mana mereka punya nomor handphone masyarakat? Itu kan dari data yang bocor gitu. Karena mereka punya data yang bocor, kemudian data itu diambil sama mereka, nomor handphone, akhirnya mereka broadcast SMS, broadcast WA gitu, nawarin orang-orang ini gitu. Karena depositnya kecil, akhirnya OB, pelayan, driver online gitu dan lain-lain akhirnya ikut-ikutan. Dan akhirnya apa? Berantakan semuanya. Ini nggak akan terjadi kalau bocoran data itu tidak ada di Indonesia. Belum lagi masalah penipuan, belum lagi pengambil alihan rekening bank, belum lagi masalah pengambil alihan dompet digital. Banyak sekali media sosial yang take over sama orang lain gitu. Banyak sekali penipu-penipu yang karena dia tahu data-data kita, mereka berhasil melakukan penipuan karena kita merasa bahwa oh ya kita ditelepon dari bank yang benar, dari kantor yang resmi gitu. Nah, ini yang gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, yang otaknya kriminal untuk merugikan masyarakat. Mungkin para pejabat itu nggak merasa, nggak mikir bahwa ini merugikan, tapi di level bawah coba deh. Banyak sekali orang-orang gitu yang ketipu inilah, ketipu itulah gitu. Dia nggak pernah ikut pinjol, tiba-tiba didatangi debt collector gitu karena datanya ternyata dipakai orang lain gitu. Ini terjadi, ini real. Mas Pratama, ketika lapor ke penegak hukum karena ruginya cuma 100.000, 300.000 nggak diproses. Gitu. Padahal itu kalau secara akumulatif banyak juga kerugian setiap warga negara Indonesia. Kalau 100.000 kali berapa juta warga negara Indonesia lumayan besar kalau mau kita hitung secara akumulatif. Tapi Mas Pratama, tadi poin kedua dari Anda adalah lembaga yang mana saat ini yang bertanggung jawab untuk menjaga atau melindungi data-data setiap warga negara, yang mana di Indonesia ini kalau Anda membandingkan dengan misalnya perlindungan data di negara lain? Oke, kalau kita melihat sebenarnya masalah keamanan cyber ini adalah masalah yang memang harus ditangani oleh semua stakeholder yang ada di Indonesia begitu. Tapi kan kita sudah tahu penanggung jawabnya adalah Badan Siber Intelligence Negara. Apakah penanggung jawab keamanan itu harus bertanggung jawab ketika terjadi kebocoran data? Ya enggak juga, kasihan dong BSSN kalau misalkan disalahkan gitu. Sudah membuat aturan, sudah membuat standar keamanan informasi gitu, tapi ternyata tidak diterapkan oleh instansi lain dan terjadi kebocoran gitu. Ya harusnya instansi tersebut yang menyimpan data, yang memproses data, yang mengendalikan data itu yang harus bertanggung jawab. Penyelenggara sistem elektronik itu yang paling bertanggung jawab terhadap kebocoran data yang terjadi gitu. Nah tadi Pak Kepala BSSN mungkin nggak enak ngomongnya gitu, udah ngasih notifikasi gitu. Kalau menurut saya ya bener, karena BSSN nggak dianggap sebenarnya gitu, udah bikin aturan, udah bikin semuanya gitu, tapi tidak diterapkan oleh kementerian lembaga, oleh PSE baik lingkup private ataupun government gitu, sehingga mereka tidak memiliki standar keamanan yang kuat gitu, sehingga terjadi kebocoran data. Dan ketika kebocoran data itu terjadi, yang rugi siapa? Balik lagi masyarakat yang rugi gitu. Nah, kalau pemerintah enggak rugi gitu, tapi masyarakat ini secara real gitu mengalami kerugian gitu. Ini yang menjadi dasar kami untuk membicarakan hal ini, Mas Pratama, malam ini. Tadi menarik yang Anda sebutkan bahwa yang yang dirugikan adalah masyarakat. Mas Div tadi sudah menyebut bahwa di RUU PDP didorong ada satu otoritas yang bertugas dan fokus pada perlindungan data setiap warga negara. Ini juga didorong oleh LSAM, pembentukan otoritas perlindungan data pribadi. Kira-kira lembaga yang mana? Apakah lembaga yang sudah existing atau kita membentuk lembaga baru? Bagaimana kewenangannya? Alasan hukumnya tadi sudah disebutkan, diharapkan setidaknya setingkat undang-undang. Kita akan bahas selanjutnya sesaat lagi di Forum Christian.